Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemter Erenda, NIM 111-28-20-25-065 dari kelas IKMA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji titik T dari soal mata kuliah biostatistik. Nah, di sini sudah ada soalnya, yaitu soal tentang dua kategori. Jadi mengetahui ini adalah uji titik T dua sisi. Di sini soalnya sudah tertulis bahwa suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Jadi di sini kita dapat ketahui adalah dua kategori, yaitu yang merokok dan yang tidak merokok. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan berat badan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Di sini kita dapat ketahui bahwa yang ditanya adalah apakah ada hubungan antara ibu yang merokok dengan berat badan bayi yang dilahirkan, atau sebaliknya, apakah ada hubungan antara berat badan ibu yang tidak merokok dengan berat badan yang dilahirkan. Di sini dapat kita ketahui bahwa N1-nya adalah 40 orang, atau N1 itu adalah jumlah ibu-ibu yang merokok. Dapat diketahui dari sini, yaitu ada 40 orang. Dan N2-nya adalah jumlah ibu-ibu yang tidak merokok, ada 50 orang. X bar 1 itu adalah rata-rata berat badan bayi dari ibu yang merokok, itu 2,9 kg. Sedangkan X bar 2 yaitu rata-rata berat badan bayi yang lahir dari ibu yang tidak merokok, itu ada 3,2 kg. Dan S1 atau standar deviasi 1 itu adalah standar deviasi dari berat badan atau dari bayi yang lahir dari ibu yang merokok, yaitu 0,1 kg. Dan S2 adalah standar deviasi kelompok 2. Kelompok 2-nya yaitu dari ibu-ibu yang tidak merokok, ada 0,1 kg. Jadi alfanya sudah ada di sini, alfanya adalah 5%, atau kita bisa tulis di sini 0,05. Dan penyelesaiannya kita dapat simpulkan bahwa hipotesisnya HO, berat badan bayi yang lahir dari ibu yang merokok, sama dengan berat badan bayi yang lahir dari ibu yang tidak merokok. Dan HA-nya adalah berat badan bayi yang lahir dari ibu yang merokok lebih rendah dibandingkan berat badan bayi yang lahir dari ibu yang tidak merokok. Nah, di sini sudah ada dua rumus yang diperlukan dalam penyelesaian uji titik T dua sisi di sini. Yang pertama ada yaitu rumus mencari T. T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2, atau rata-rata berat badan bayi 1 dari ibu yang merokok dikurang rata-rata berat badan bayi 2 dari ibu yang tidak merokok. Akar STP2, ini STP2 harus kita cari dulu dengan rumus yang ini. Kemudian dikali 1/N1, atau 1 per jumlah ibu yang merokok ditambah 1 per jumlah ibu yang tidak merokok, atau N2. Rumus SDP2 itu sendiri yaitu N1 atau jumlah ibu yang merokok dikurang 1 dikali S1 per 2 atau standar deviasi N1 pangkat 2 atau standar deviasi S1 pangkat 2 atau standar deviasi dari ibu yang merokok ditambah N2 jumlah ibu yang tidak merokok dikurang 1 dikali S2 pangkat 2, yaitu
standar deviasi ibu yang tidak merokok dipangkatkan 2. Kemudian diper N1 atau jumlah ibu yang merokok ditambah N2 atau jumlah ibu yang tidak merokok dikurang 2. Pertama-tama kita cari X bar 1 dikurang X bar 2. Kita tahu bahwa X bar 1 yaitu 2,9 dan X barnya 2 adalah 3,2. Jadi 2,9 dikurang 3,2 adalah minus 0,3. Dan standar deviasi, maaf ada kesalahan sedikit, minus 0,3. Dan SDP2 kita mencari dengan rumus ini. Kita cari satu persatu biar dipermudah. SDP N1 dikurang 1 atau jumlah yang merokok tadi adalah 40 dikurang 1, maka hasilnya adalah 39. Dan S1 atau standar deviasi kelompok yang ibu-ibu yang merokok itu adalah 0,1. Jadi di pangkat kedua jadi 0,01. Dan N2 dikurang 1, N2 adalah jumlah ibu-ibu yang tidak merokok dikurang 1 ada 50. 50 dikurang 1 adalah 49. S2 karena S1 dan S2 nya tadi sama, jadi hasilnya sama, yaitu 0,01 dipangkatkan 2, jadi hasilnya 0,01. N1 adalah jumlah ibu-ibu yang merokok ada 40, N2 ada jumlah ibu yang tidak merokok ada 50, jadi 90 dikurang 2 jadi 88. Kemudian jadi kita dapat kesimpulan bahwa masuk rumus 39 dikali 0,01 ditambah 49 dikali 0,01 dibagi 88, maka hasilnya adalah 0,01. Jadi kita tulis di sini saja ya. Jadi 0,01. Jadi SDP2 0,01. Nah, sudah. Ini biar biar lebih jelas. Jadi kita pisahkan pada ini saja. SDP2. Jadi SDP2-nya adalah 0,01. Sudah kita dapat SDP2-nya, maka kita masuk ke rumus ketiga lagi. Yaitu untuk yang ketiga kita cari 1 per N1 ditambah 1 per N2. 1 per jumlahnya yang ini merokok ada 40 ditambah 1 per jumlah yang tidak merokok ada 50. Jadi kita operasikan 1 per 40 ditambah 1 per 90 sama dengan 90 per 2000 atau bisa disederhanakan jadi 9 per 200. Kemudian masuk ke rumus ini, akar SDP2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Untuk SDP2 nya sendiri diketahui 0,01, maka 0,01 dikali 90 per 2000 itu SDP2 nya didapatkan adalah akar dari 0,00045 adalah 0,021. Maka selanjutnya kita tinggal mencari nilai hitung dan nilai T-tabel.
Untuk nilai hitungan tersendiri yaitu menggunakan rumus T tadi. Jadi minus 0,3 dibagi minus 0,3 ini dibagi oleh 0,02121, jadi dapatkan hasil minus 14,14,21,3,5,62. Bisa disingkat jadi 1,14 ya, itulah. Nah, nilai tabelnya itu bisa menggunakan rumus sama dengan sama dengan TINF dalam kurung, masukkan alfanya 0,05 dan DF-nya 88 tutup kurung. Itu bisa juga, atau melihat tabel T. Tabel T di sana tertulis bahwa nilainya adalah 1,662. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka O-nya ditolak. Artinya berat badan bayi yang lahir dari ibu yang merokok lebih rendah daripada berat badan bayi yang lahir dari ibu yang tidak merokok. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.